الجماهير السعودية ملأت مدرجات ملعب الجوهرة بجدة في مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وكانت وزارة الرياضة أعلنت عن رفع الطاقة الاستيعابية Ribuan suara yang datang dari penjuru negeri, dari Riyadh hingga Madinah, dari Makkah hingga Dammam, satu gelombang besar bergerak menuju Stadion King Abdullah Sports City, membawa semangat, nyanyian, dan satu warna, merah putih. Mereka datang bukan sebagai wisatawan, mereka datang sebagai rakyat yang ingin berdiri di belakang tim nasionalnya, Timnas Indonesia, yang tengah berjuang di babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, tak ada yang menduga pertandingan itu akan berubah menjadi peristiwa yang membuat kepolisian Arab Saudi terperangah dan publik Timur Tengah terpana. Sejak siang, akses menuju stadion sudah dipadati ribuan supporter Indonesia. Bendera berkibar di setiap sudut jalan, lagu kebangsaan terdengar di antara debu gurun yang beterbangan. Namun menjelang sore, suasana yang semula riuh berubah tegang. Pihak keamanan Arab Saudi memperketat pintu masuk stadion. Beberapa gerbang ditutup mendadak tanpa penjelasan. Supporter Indonesia yang membawa tiket resmi diminta berpindah dari satu gate ke gate lain. Tak ada kepastian, hanya kebingungan dan antrean panjang. Panas, lelah, dan waktu yang terus berjalan mendekati kick-off membuat suasana kian memanas. Lalu, dari tengah barisan panjang itu, terdengar pekik lantang, Allahu Akbar, Indonesia. Suara itu menular. Dalam hitungan menit, barisan supporter berubah menjadi gelombang manusia. Mereka menyanyikan Garuda di dadaku sambil mengangkat bendera tinggi-tinggi. Dan di saat aparat menambah barikade besi di depan gerbang utama, sesuatu yang tak terduga terjadi. Deru langkah 1.000 orang terdengar seperti hentakan gendang perang. Barikade besi itu, yang dijaga puluhan aparat bersenjata, mendadak roboh. Supporter Indonesia menerobos masuk. Tak ada amuk, tak ada kekerasan, hanya semangat membuncah yang tak bisa dihentikan. Para polisi yang berjaga tampak mundur beberapa langkah. Sebagian berusaha menahan, sebagian lagi terpaku melihat keberanian massa yang datang tanpa rasa takut. Dalam rekaman amatir yang beredar di media sosial, terlihat bagaimana lautan merah putih memenuhi koridor stadion dengan teriakan lantang. Indonesia! Indonesia! Sirene berbunyi, pasukan tambahan dikerahkan. Namun apa daya, arus massa tak terbendung. Di hadapan semangat itu, aparat yang biasa menjaga kota suci pun terdiam. Keesokan harinya, sejumlah media Arab menyoroti insiden itu. Tajuk-tajuk berita muncul dengan nada heran sekaligus kagum. Rakyat Asia Tenggara membuat polisi kami takluk, tulis salah satu media lokal. Sementara Harian Al-Watan menyebut, kami belum pernah melihat keberanian seperti ini. Mereka tidak takut bahkan ketika berhadapan dengan aparat bersenjata. Mereka seperti pasukan elit yang siap berkorban demi kehormatan bangsa mereka. Kalimat itu kemudian viral, menembus forum publik dan lini massa media sosial di Timur Tengah. Kepala Kepolisian Arab Saudi bahkan dikabarkan menggelar konferensi pers dan mengakui, kami menyaksikan sendiri bagaimana pasukan kami kewalahan menghadapi massa yang penuh semangat itu. Mereka bukan rakyat biasa. Pernyataan itu sontak menjadi bahan perbincangan nasional. Banyak warga Arab yang mempertanyakan bagaimana mungkin aparat keamanan sekelas Arab Saudi bisa kehilangan kendali hanya karena supporter sepak bola. Di media sosial, ribuan komentar berdatangan. Ada yang mengecam aparat Arab Saudi, ada pula yang memuji keberanian rakyat Indonesia. Kalau rakyat biasa mereka saja sekuat itu, bayangkan kalau yang datang TNI-nya, tulis seorang pengguna di platform X asal Riyadh. Sementara di Indonesia, kabar itu disambut tawa dan kebanggaan. Bahkan di tanah orang pun nyali bangsa kita tak bisa dipatahkan, tulis seorang warganet. Febrina, mahasiswa asal Jakarta yang sedang menempuh studi di Jeddah, menjadi salah satu saksi mata. Ia menceritakan detik-detik menjelang kekacauan itu. Kami cuma ingin masuk stadion, tiket sudah di tangan tapi mereka menutup semua pintu. Padahal pertandingan sudah mau dimulai, ujarnya. Situasinya panas, semua orang ingin mendukung timnas. Akhirnya pagar itu rubuh. Polisi Arab benar-benar tak bisa berbuat apa-apa.
Ribuan supporter akhirnya berhasil masuk ke stadion hanya 5 menit sebelum kick-off. Ketika lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, mereka berdiri tegak, sebagian meneteskan air mata. Di tengah gemuruh stadion, dunia menyaksikan bagaimana rakyat Indonesia berjuang, bahkan hanya untuk menonton timnya sendiri. Tak berhenti di situ. Beberapa media besar seperti Arab News dan Okas disebut menurunkan laporan tentang fenomena ini, menggambarkan supporter Indonesia sebagai simbol solidaritas dan keberanian. Sejumlah pengamat olahraga di Arab Saudi bahkan menilai insiden ini sebagai refleksi dari mental bangsa yang tak gentar terhadap otoritas. Rakyat Indonesia bukan datang untuk membuat kerusuhan, tulis salah satu kolumnis olahraga Arab. Mereka datang karena cinta. Cinta yang membuat mereka rela menantang aturan demi membela kehormatan. Sejak saat itu, pandangan dunia Arab terhadap Indonesia berubah. Negara yang selama ini dikenal dengan kesopanan dan keramahan, kini juga dipandang sebagai bangsa dengan keberanian yang luar biasa. Wajah Indonesia di mata Timur Tengah kini bukan hanya tentang budaya yang damai, tapi juga tentang semangat yang tak bisa ditundukkan. Seorang komentator olahraga Arab menulis dengan nada kagum, "Kalau rakyat biasa Indonesia saja bisa membuat polisi kami menyerah, bayangkan militernya." Bangsa itu tidak bisa diremehkan, kalimat yang terdengar sederhana, tapi mengandung pengakuan besar. Indonesia telah menunjukkan taringnya, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian dan cinta. Insiden itu memaksa kepolisian Arab Saudi melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem keamanan stadion. Unit pengendalian massa dikritik keras karena dianggap gagal menjaga wibawa negara. Namun di sisi lain, rakyat Indonesia justru menemukan kebanggaan baru. Bahwa dimanapun mereka berada, bahkan di tanah orang, semangat merah putih selalu hidup. Bahwa mereka tak datang untuk menantang, tapi juga tak akan menunduk ketika seorang netizen Arab menulis di forum daring. "Saya melihat api di mata mereka. Itu bukan kemarahan, tapi cinta kepada bangsanya. Saya belum pernah melihat rakyat seberani itu." Kata-kata itu seolah merangkum seluruh kejadian malam itu. Bahwa rakyat Indonesia tidak datang untuk menaklukkan, tetapi untuk menunjukkan keberanian bisa lahir dari cinta. Dan malam itu, di bawah langit Jeddah yang bergemuruh, dunia menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sepak bola. Sebuah pernyataan tanpa kata dari bangsa yang tak pernah berhenti mencintai tanah airnya. Garuda boleh terbang jauh, tapi dimanapun ia hinggap, keberaniannya tetap sama, tak pernah tunduk, tak pernah padam. Diperlakukan tidak adil. Berita kedua, terkuak benarkah AFC tutupi kesalahan wasit di laga Indonesia versus Irak? Sejumlah pengamat sepak bola menyoroti beberapa momen krusial yang dianggap merugikan Indonesia. Salah satunya adalah insiden di kotak penalti Irak, ketika penyerang Indonesia terlihat dilanggar, namun wasit asal Tiongkok, Manning, tidak memberikan penalti. VAR sempat meninjau, tetapi pertandingan dilanjutkan tanpa penjelasan detail. Di media sosial, para penggemar Indonesia mempertanyakan konsistensi penerapan hukum permainan. Banyak yang merasa keputusan-keputusan itu tidak seimbang, terutama bila dibandingkan dengan sejumlah pelanggaran serupa yang justru cepat ditindak untuk tim lawan. Sejumlah pihak di Asia menilai AFC perlu meningkatkan transparansi dalam proses penunjukan wasit dan mekanisme peninjauan VAR. Dalam beberapa tahun terakhir, kritik serupa muncul di berbagai pertandingan besar, termasuk di Liga Champions Asia dan babak kualifikasi Piala Dunia. Meski belum ada bukti pelanggaran, publik menuntut agar AFC membuka laporan evaluasi wasit untuk menjaga kepercayaan terhadap integritas kompetisi. Beberapa analis Eropa dan Asia di platform independen mengulas bahwa pertandingan tersebut seolah menunjukkan ketimpangan perlakuan terhadap tim-tim Asia Tenggara. Namun, sejauh ini tidak ada pernyataan resmi dari AFC maupun FIFA mengenai dugaan pelanggaran atau intervensi di balik hasil laga tersebut.